anak-anak ustadzah yang soleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat melaksanakan ibadah puasanya. Amin. Hari ini ustadzah ingin bercerita salah seorang ulama sufi yang terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi memiliki nama asli, yaitu Jalaluddin Muhammad. Beliau merupakan keturunan dari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq dari pihak ayah. Sedangkan dari pihak ibu, beliau merupakan keturunan dari kerajaan Khawarazm. Salah satu cerita Jalaluddin Rumi yang terkenal, yaitu ketika beliau diminta gurunya untuk membelikan minuman arak. Siapa yang pernah mendengar cerita tersebut? Nah, yuk kita simak bersama cerita Jalaluddin Rumi diminta sang guru untuk membeli arak. Pada suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang gurunya untuk datang ke rumahnya. Pada malam itu pun, gurunya datang ke rumah Jalaluddin Rumi. Ketika Jalaluddin Rumi menyambut sang guru dan menyediakan hidangan, ternyata sang guru meminta muridnya ini untuk menyediakan minuman arak. Pada saat itu, Jalaluddin Rumi terkejut dan terheran atas permintaan sang guru. Namun, Jalaluddin Rumi tetap memberanikan diri untuk bertanya kepada sang guru. Apakah sang guru benar-benar ingin meminta minuman arak tersebut? Sang guru menjawab, "Betul, saya sangat menginginkannya." Jalaluddin Rumi pun bertanya kepada sang guru, "Bagaimana aku bisa mendapatkan minuman arak di tengah malam ini?" Sang guru pun menimpali, "Mintalah pembantumu untuk membelikan arak itu untukku." Namun, dalam hati Jalaluddin Rumi bergumam, "Bagaimana aku bisa meminta pembantuku untuk membelikan arak, sedangkan aku adalah seorang ulama yang terkenal dan tersohor? Pastilah wibawaku akan tercoreng." Dengan hati yang seperti itu, beliau pun menyetujui permintaan sang guru dan beliau sendiri pun yang akan membeli araknya. Dengan bergegas, Jalaluddin Rumi pun membawa sebotol kosong dan menyembunyikan botol kosong itu di dalam jubahnya. Setelah berjalan beberapa saat, Jalaluddin Rumi pun melewati pemukiman warga. Sesampainya di pemukiman warga, Jalaluddin Rumi pun berjalan melewati pemuda muslim. Salah satu pemuda muslim ini melihat Jalaluddin Rumi berjalan ke pemukiman kaum Nasrani. Dengan hati yang penasaran, pemuda ini pun mengikuti Jalaluddin Rumi dari belakang. Namun ternyata pemuda ini melihat bahwa Jalaluddin Rumi sedang membeli sebotol arak dan menumpahkan botol arak itu ke dalam botol yang ia bawa. Dalam perjalanan pulang, ternyata pemuda itu pun menceritakan cerita tersebut kepada teman-temannya. Saat perjalanan pulang, pemuda itu pun memberitahu teman-temannya bahwa seorang ulama Jalaluddin Rumi ternyata membeli arak. Mereka pun meneriaki dan mengejar Jalaluddin Rumi. Sesampainya di depan masjid, mereka langsung menghakimi Jalaluddin Rumi dengan meludahi dan mengeroyok beliau. Saat kericuhan terjadi, sang guru Maulana Syamsuddin Tabrizi pun datang. Beliau berkata, "Janganlah kalian menghakimi seseorang tanpa tahu kebenarannya." Pada saat itu pun, pemuda-pemuda itu langsung menyuarakan bahwa seorang ulama Jalaluddin Rumi telah membeli minuman arak. Namun, sang guru Syamsuddin Tabrizi berkata bahwa Jalaluddin Rumi tidaklah membawa arak. Beliau hanya membawa air biasa. Dengan karamah sang guru, ternyata dibuktikan air yang dibawa Jalaluddin Rumi hanyalah air biasa. Melihat semua itu, para pemuda tadi pun langsung tertunduk malu dan meminta ampun dan maaf kepada Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi pun bertanya kepada sang guru, kenapa beliau memerintahkan seorang Jalaluddin Rumi untuk membeli arak. Karena jika beliau membeli arak ini, pasti akan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sang guru pun menjawab, "Aku memberimu pengajaran ini agar engkau paham bahwa kewibawaan hanyalah khayalan semata. Penghargaan yang mereka berikan kepadamu selama ini bukanlah abadi.
Jadi, engkau harus menjadi seorang ulama yang zuhud dan juga tidak berbangga atas wibawa dan pangkat yang telah dipunya. Nah, itulah tadi cerita dari Jalaluddin Rumi yang diperintahkan gurunya untuk membeli sebotol arak. Semoga anak-anak ustadzah semuanya dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Demikian yang dapat ustadzah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.